Jejak dogma. Seorang raja berjalan di tengah-tengah kota. Dia adalah raja berwatak asih, yang sangat dicintai rakyatnya. Ketika langkah sang raja tiba di persimpangan jalan, dia bertemu dengan seorang yang telah tak muda lagi, memanggul batu sebesar karung beras di punggungnya. Orang tua itu nampak berjalan tertatih-tatih oleh beratnya beban yang dia pikul. Bilur-bilur keringat sebesar biji jagung bertetesan dari kulit dahinya yang telah mulai keriput. Sesekali muncul suara bersaing dengan sengal-sengalan nafasnya yang sudah tak beraturan. Melihat penderitaan si orang tua, nampaknya sang raja tak tega melihatnya, maka raja bersabda, "Wahai orang tua, turunkan beban di punggungmu." Dan karena yang memerintah dia adalah seorang raja, maka si orang tua tunduk pada apa yang disabdakan sang raja. Maka segeralah si orang tua melepaskan batu di punggungnya, hingga teronggok di tengah jalan. Tak lupa, sang raja memberi bekal berupa uang pada si orang tua sebanyak upahnya untuk waktu 3 bulan bekerja. Setelah si orang tua pergi, maka sang raja meneruskan langkah, hingga bayangannya menghilang di kelokan jalan. Namun batu besar yang teronggok begitu saja di tengah jalan itu, terasa amat mengganggu dan menjadi rintangan bagi banyak orang yang lewat dan berlalu lalang, hingga bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya, bersepakatlah para penduduk di kota itu, untuk datang ke istana, guna memohon pada sang raja, agar memerintahkan orang untuk menyingkirkan batu di tengah jalan, yang telah lama menjadi rintangan itu. Namun sang raja berpikir, bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh seorang raja, adalah merupakan sebuah kebijakan administratif. Di mana, hal yang telah diberlakukan berdasarkan perintah, adalah tak mungkin untuk dibatalkan berdasarkan perintah yang derajatnya sama. Begitu pikir sang raja. Maka kemudian, sang raja menolak mentah-mentah permohonan para penduduk kota yang datang menghadap kepadanya. "Biarkan batu itu tetap di tempatnya," begitu kata sang raja mengeluarkan titahnya. Dan oleh sebab itu, batu itu tetap teronggok di tengah jalan menjadi rintangan, selama masa pemerintahan sang raja. Bahkan setelah sang raja mangkat pun, batu besar itu tetap pada posisi semula. Karena para punggawa dan jelata masih menghormati perintah raja mereka. Namun hal-hal yang terjadi pada rakyat jelata, sepeninggal sang raja, mereka terbelah menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok anti kekuasaan. Mereka beranggapan, bahwa kejadian itu adalah salah satu bukti kepandiran penguasa, dalam mempertahankan tahta dan kekuasaannya. Adapun kelompok kedua adalah kelompok naif yang menghormati segala perintah. Kendati itu akan mengakibatkan kesulitan atas diri mereka sendiri. Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang berpikiran terbuka dan netral. Mereka dapat menangkap maksud baik dari perintah yang berpihak pada rakyat, namun tidak diikuti oleh kebijakan yang benar. Pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah, sangat tak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab sangatlah besar tanggung jawabnya baik di mata manusia, ataupun di mata Tuhan. Oleh sebab itu sang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada seluruh umatnya, untuk tidak berambisi dan berebut menjadi seorang pemimpin. Dan beliau berpesan dalam sabdanya, agar lebih baik menghindar untuk didapuk menjadi seorang pemimpin, bahkan jika mungkin, berikan kesempatan itu pada orang lain yang terasa lebih cakap dan mumpuni dibanding diri kita sendiri. Terima kasih untuk menyimak.